Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan. Namun, apabila hari ini ada yang sedang sakit, kita doakan semoga segera mendapat kesembuhan. Hari ini kita akan membahas sistem gerak pada manusia. Namun, sebelum kita bahas materi pada pertemuan kali ini, kita sampaikan dulu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Setelah mempelajari video pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat 1. Mengidentifikasi jenis tulang penyusun sistem gerak manusia. Yang kedua, mendeskripsikan proses perkembangan tulang. Yang ketiga, mendeskripsikan jenis-jenis sendi. Keempat, mengidentifikasi sendi-sendi yang bekerja dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kelima, mendeskripsikan struktur tulang manusia. 6. Mendeskripsikan fungsi sistem rangka bagi manusia. 7. Mendeskripsikan jenis-jenis otot. 8. Mendeskripsikan fungsi otot bagi manusia. 9. Menyebutkan jenis-jenis gerak yang melibatkan otot yang bekerja di bawah kesadaran. 10. Mendeskripsikan gangguan yang terjadi pada sistem gerak. 11. Mendeskripsikan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Jadi ini adalah kompetensi yang harus kalian kuasai setelah mempelajari materi pada pembelajaran hari ini. Sistem gerak manusia. Ketika kita membahas tentang sistem, maka sistem organ pasti tersusun atas organ-organ. Karena hari ini kita membahas sistem gerak manusia, maka sistem gerak pasti tersusun atas organ-organ gerak manusia. Apa saja organ atau alat gerak pada manusia? Yang pertama adalah rangka. Yang kedua adalah sendi. Yang ketiga adalah otot. Ini adalah alat atau organ gerak pada manusia yang menyusun sistem gerak pada manusia. Kita bahas yang pertama adalah rangka. Perhatikan gambar berikut. Setelah mencermati gambar tersebut, kamu dapat mengetahui bahwa pada tubuh manusia terdapat banyak sekali jenis tulang. Misalnya, pada anggota tubuh bagian tangan terdapat 6 jenis tulang, yaitu tulang lengan atas, kemudian tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pangkal telapak tangan, tulang ruas jari, dan tulang telapak tangan. Apabila dihitung, jumlah seluruh tulang tubuh manusia dewasa terdiri dari 206 tulang. Secara umum, ada 4 fungsi utama tulang bagi tubuh, yaitu yang pertama, memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita. Kedua, melindungi organ dalam. Misalnya, tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru. Tulang tengkorak melindungi otak. Yang ketiga, tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. Keempat, pada jenis tulang tertentu seperti tulang paha, tulang juga berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Sel darah dibentuk di bagian sumsum tulang. Pernahkah kamu melihat tulang paha ayam? Apakah bentuk tulang tersebut seperti pada gambar? Apabila kita perhatikan, ternyata struktur tulang tidaklah halus, melainkan terdapat benjolan pada bagian ujungnya, berbentuk bulat serta terdapat titik-titik kasar pada bagian ujung. Terdapat lekukan, tonjolan, dan lubang. Masing-masing bagian ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Lekukan dan tonjolan berfungsi sebagai tempat menempelnya otot. Lubang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan saraf. Permukaan tulang ditutupi oleh membran yang menempel dengan kuat. Membran itu disebut periosteum. Pada periosteum terdapat pembuluh-pembuluh darah kecil yang berfungsi membawa zat-zat makanan ke dalam tulang. Membran ini juga penting dalam pertumbuhan dan perbaikan tulang. Pada bagian bawah periosteum terdapat tulang kompak atau disebut juga tulang keras, yaitu suatu lapisan tulang yang keras dan kuat. Tulang kompak mengandung sel-sel tulang, pembuluh-pembuluh darah, zat kapur dan fosfor, serta serabut elastis. Kerasnya tulang disebabkan karena tulang mengandung zat kapur dan fosfor,
sedangkan serabut-serabut elastis mempertahankan tulang agar tetap kuat, tidak mudah rapuh atau patah. Tulang spons dalam tulang pipa terdapat di daerah ujung tulang. Tulang spons mempunyai banyak ruang-ruang kecil terbuka yang membuat tulang menjadi ringan. Tulang panjang mempunyai lubang atau saluran yang besar. Saluran-saluran itu terdapat di tengah tulang panjang dan diisi oleh jaringan berlemak yang disebut sumsum. Sumsum merah tulang berada di daerah tulang panjang bagian ujung di antara tulang spons, sedangkan sumsum kuning berada di tulang panjang bagian tengah dan sebagian besar berisi lemak. Pada orang sehat, sumsum tulang merah menghasilkan sel-sel darah merah dengan kecepatan sampai 3 juta sel per sekon. Sel-sel darah putih juga dihasilkan di dalam sumsum tulang, tetapi lebih sedikit jumlahnya. Ujung tulang panjang ditutup dengan suatu lapisan jaringan tebal, lunak dan lentur yang disebut dengan tulang rawan. Tulang rawan tersusun atas sel-sel yang dikelilingi oleh matriks protein yang dihasilkan oleh sel-sel tersebut. Selain di ujung-ujung tulang panjang, tulang rawan juga dapat ditemukan di ujung-ujung tulang rusuk, dinding saluran pernapasan, hidung, dan telinga. Tahukah kamu bentuk tulang yang ada pada tangan, tulang jari, dan tulang pipi? Coba sekarang rabalah tulang lengan bawah, tulang jari tangan, dan tulang pipi. Kamu akan merasakan bahwa bentuk dan ukuran tulang tersebut tidaklah sama. Bentuk tulang manusia dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah tulang panjang, misalnya tulang lengan atas. Yang kedua, tulang pipih, misalnya tulang dada. Yang ketiga, tulang pendek, misalnya tulang ruas jari. Yang berikutnya ada tulang tidak beraturan, misalnya tulang punggung. Jadi berdasarkan bentuknya, tulang yang ada dalam tubuh kita dibedakan menjadi 4, yakni tulang panjang, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Perkembangan tulang kita sebut dengan nama osifikasi. Tulang yang ada di tubuh kita merupakan suatu benda yang keras. Meskipun demikian, tulang bukan suatu benda yang memiliki ukuran tetap. Beberapa bulan sebelum kamu dilahirkan, tulang kamu tersusun dari kartilago atau tulang rawan. Secara bertahap, tulang rawan akan berkembang menjadi tulang keras. Akan tetapi, pada perkembangannya, tidak semua tulang rawan pada tubuh manusia menjadi tulang keras. Untuk membuktikannya, coba pegang daun telinga kamu, kemudian lipatlah perlahan-lahan. Dapatkah kamu melipatnya? Tulang pada daun telinga dapat dilipat karena tulang yang terdapat pada daun telinga adalah tulang rawan. Selain daun telinga, tulang hidung dan tulang rawan penyusun persendian juga merupakan tulang rawan. Tulang-tulang tersebut tetap menjadi tulang rawan sampai manusia menjadi tua. Untuk memahami proses perkembangan tulang, perhatikan gambar berikut. Pada saat janin atau calon bayi yang masih ada di dalam kandungan, hampir semua tulang yang terdapat pada tubuh merupakan tulang rawan. Seiring dengan perkembangan janin dan setelah kelahiran, tulang rawan tersebut berkembang menjadi tulang keras. Proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras disebut dengan penulangan atau osifikasi. Bagaimanakah proses osifikasi berlangsung? Proses osifikasi berawal dari tulang rawan. Tulang rawan bentuknya mirip dengan tulang dewasa. Selain itu, tulang rawan memiliki rongga yang terisi oleh osteoblas atau sel-sel pembentuk tulang. Selanjutnya, osteoblas akan membentuk osteosit atau sel-sel tulang. Proses osifikasi dimulai dari bagian tengah, kemudian meluas ke seluruh arah sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan. Di antara jaringan tulang yang terbentuk terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah ini akan membawa mineral seperti kalsium sehingga tulang yang terbentuk menjadi keras. Selain mengalami osifikasi, tulang juga mengalami fusi atau penggabungan. Selanjutnya adalah sendi. Apa itu sendi? Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Berdasarkan banyak sedikitnya gerakan yang memungkinkan, sendi kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah sinartrosis, yakni sendi yang tidak dapat digerakkan. Contohnya adalah persendian antar tulang tengkorak. Yang kedua adalah amfiartrosis, yakni sendi yang dapat digerakkan namun terbatas. Contohnya adalah sendi yang terdapat pada ruas-ruas tulang belakang.
Selanjutnya yang ketiga adalah diartrosis, yakni sendi yang dapat digerakkan dengan bebas. Diartrosis kita bagi menjadi 5 macam sendi. Yang pertama adalah sendi peluru, yakni dapat membentuk gerakan sangat bebas. Yang kedua ada sendi engsel, mempunyai gerakan satu arah. Yang ketiga adalah sendi putar, yakni salah satu tulang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Yang keempat adalah sendi pelana, yakni dapat menggerakkan tulang ke dua arah. Yang kelima, sendi geser, yakni prinsip kerja sendi ini adalah satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang lain. Contoh sendi peluru adalah persendian antara tulang lengan atas dan tulang belikat, serta antara tulang pinggul dan tulang paha. Sedangkan sendi engsel contohnya terdapat pada sendi-sendi pada siku dan lutut. Sedangkan sendi putar terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Sendi pelana contohnya adalah persendian yang terdapat pada pangkal ibu jari. Yang kelima adalah sendi geser. Contohnya yakni persendian pada tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki dan di antara tulang belakang. Jadi ini adalah 5 sendi yang termasuk dalam diartrosis atau sendi yang dapat bebas bergerak. Selanjutnya kita bahas tentang otot. Fungsi otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh, sehingga otot disebut alat gerak aktif. Tanpa otot, tulang dan tubuh kita tidak dapat bergerak seperti hari ini. Berikut adalah contoh tampilan otot pada manusia. Setiap saat selalu ada gerakan yang terjadi di tubuhmu. Gerakan tersebut terjadi karena adanya kerja dari otot. Otot adalah jaringan yang dapat berkontraksi menjadi lebih pendek. Proses kontraksi ini mengakibatkan bagian-bagian tubuhmu bergerak. Pada kontraksi ini diperlukan energi. Contoh pada gambar otot bisep kontraksi sehingga tampak lebih pendek dibandingkan dengan otot trisep yang tidak berkontraksi atau trisep yang sedang relaksasi. Otot kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah otot rangka. Otot ini paling banyak terdapat di dalam tubuh, dan apabila diamati di bawah mikroskop, sel-sel otot rangka terlihat bergaris-garis melintang, sehingga otot ini juga disebut dengan otot lurik. Otot rangka melekat pada tulang dengan perantaraan tendon. Tendon adalah pita tebal berserabut dan liat yang melekatkan otot pada tulang. Otot rangka tergolong otot sadar. Kamu dapat mengontrol penggunaan otot ini. Kamu dapat menentukan kapan berjalan dan kapan tidak. Otot rangka cenderung cepat berkontraksi dan cepat lelah. Yang kedua adalah otot polos. Otot polos berkontraksi dan berelaksasi dengan lambat. Biasanya otot-otot seperti ini menyusun organ dalam pada manusia. Misalnya pada sistem pencernaan, usus halus. Contohnya adalah dinding lambung, usus halus, rahim, kantong empedu, dan pembuluh darah. Jadi secara umum otot ini menyusun organ-organ dalam pada manusia. Yang ketiga adalah otot jantung. Namun saja otot jantung, maka otot ini hanya ditemukan di jantung saja. Ini adalah contoh tampilan atau model tentang macam-macam otot. Sistem gerak kamu bisa mengalami gangguan atau kelainan. Apa saja kelainannya? Yang pertama adalah riketsia. Riketsia terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor, sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Penyakit ini terjadi pada anak-anak. Riketsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok seperti yang ditunjukkan pada gambar. Yang kedua adalah osteoporosis. Osteoporosis disebabkan karena kekurangan kalsium. Osteoporosis umumnya terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Orang tua biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon, sehingga osteoblas sebagai pembentuk tulang kurang aktif dan massa tulang pun jadi berkurang. Tulang yang kekurangan mineral akan menjadi rapuh dan mudah patah.
Yang ketiga ada artritis. Artritis adalah penyakit sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok. Kadang-kadang sendi yang terkena artritis tidak dapat digerakkan. Rematik adalah salah satu bentuk artritis. Yang keempat adalah fraktura atau patah tulang. Tulang memiliki struktur kuat dan lentur. Namun demikian, tulang juga dapat patah. Salah satu penyebab terjadinya patah tulang adalah karena tulang mengalami benturan yang keras, misalnya pada kecelakaan atau jatuh dari tempat yang tinggi. Patahnya tulang disebut juga dengan fraktura. Secara umum, fraktura dibedakan menjadi dua, yakni fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Jika tulang yang patah tidak sampai menembus kulit, disebut dengan fraktura tertutup. Namun jika tulang yang patah menembus kulit, maka disebut dengan fraktura terbuka. Kelainan berikutnya adalah kifosis, lordosis, dan skoliosis. Tiga kelainan ini disebabkan oleh sikap yang salah. Kifosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada. Seperti ditunjukkan gambar, penderita kifosis tubuhnya terlihat bungkuk. Kifosis dapat disebabkan karena penyakit TBC dan rickettsia atau kebiasaan buruk yang salah. Yang kedua adalah lordosis, adalah kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan. Tadi dia berkebalikan dengan kifosis. Kalau kifosis melengkungnya ke bagian belakang, kalau lordosis melengkungnya ke bagian yang depan. Yang ketiga ada skoliosis, yaitu melengkungnya tulang ke arah samping. Skoliosis dapat disebabkan oleh polio atau kebiasaan duduk yang berposisi salah. Namun kelainan-kelainan itu dapat kita cegah dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Makanan yang banyak mengandung kalsium, diantaranya susu, kangkung, kedelai dan olahannya, ikan salmon, kacang almond, dan brokoli. Yang kedua, berjemur pada matahari pagi karena sinarnya sangat baik untuk membantu pembentukan vitamin D yang sangat penting dalam membantu penyerapan kalsium dalam makanan. Yang ketiga, memperhatikan asupan vitamin D dengan makan makanan yang mengandung vitamin D. Keempat, memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap hari. Yang kelima, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.